Haleluya Yesus, glory, haleluya. Nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Biar kita selalu mengalir bersama Tuhan, biar kita selalu setia kepada Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan kami dipanggil sama Tuhan atau kedatangan Tuhan. Tapi kalau kita setia dan berjaga-jaga dan berdoa, kami yakin dan percaya Tuhan kita akan senang dan kita akan mendapatkan kemuliaan yang kekal sampai selama-lamanya. Biar kita akan curahkan anggur-anggur di tempat ini. Biar kita mau undang bangkit berdiri, kita angkat satu pujian anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, amin. Amin, amin. Biar anggur-anggur dicurahkan tempat ini, biar kami merasakan kuasa-Mu Tuhan dapat kami. Amin. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya.
Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kami yakin dan percaya Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan itu selalu menjamah kami. Tuhan yang selalu menolong dalam hidup kami. Di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya, Tuhan hanya Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Biar anggur-anggurmu Tuhan, pagi yang indah ini Bapa, Engkau curahkan Tuhan semuanya di tempat ini Bapa. Bila mana ada yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Biar mana ada hati-hati yang keras Tuhan, biar anggur-anggurmu dicurahkan di tempat ini Bapa. Biar kebenaran firman menjadi rema. Karena Engkau Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami ya Bapa. Haleluya. Tuhan Kau yang sempurna Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita undang jemaat bangkit berdiri. Amin. Tuhan Kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami sembah Allah yang sempurna ya Bapa. Biar ketidaksempurnaan ini Tuhan, Kau ampuni kami ya Bapa. Ampuni Tuhan, ampuni Yesus. Biar kami mau terus berserah Tuhan. Biar kami terus percaya kepadamu Bapa. Hanya Kaulah satu-satunya Bapa, Allah penolong dalam hidup kami Bapa. Jamah kami Tuhan, jamah setiap hati-hati yang keras ya Bapa, supaya kebenaran firman menjadi rema, menjadi kekuatan ya Bapa. Karena tanpa firman-Mu kami tidak mampu ya Bapa. Karena akhir-akhir ini hari-hari yang jahat ya Bapa. Tapi kami mau terus berjaga-jaga dan berdoa ya Tuhan, supaya hidup kami mau diselamatkan ya Bapa. Biarin menjadi kerinduan kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan, untuk kami lebih setia lagi ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, nanti Ibu Ani bawa doa buat kebenaran firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya.
kehidupan kami. Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat hadiran-Mu Tuhan saat siang ini. Terima kasih Engkau ada di tengah kami ya Bapa. Biar setiap pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Inilah yang dapat kami persembahkan ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Namun Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang sempurna, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Engkau saja yang layak menerima setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Sebentar tiba saatnya untuk kami boleh kembali dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau menyertai hamba-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Biar setiap taburan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu ya Bapa boleh menguatkan iman percaya kami ya Bapa. Segala pekerjaan jahat kuasa iblis ingin coba mengganggu, saat kami hancur patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kami ya Bapa telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba, sehingga kami boleh diperbaharui melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan ya Bapa isi hati-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam, sucikan dan kuduskan layakkan kami untuk menerima firman-Mu siang ini. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan saya yakin kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Saudara-saudara, firman Allah pada pagi hari ini masih berkaitan dengan beberapa minggu yang lalu, di mana kita sudah ikuti bahwa di dalam diri kita ini ada dua kekuatan yang besar yang saling tarik menarik di dalam kehidupan kita, antara tarikan sorgawi, tarikan duniawi, atau antara kebenaran dan kejahatan, antara dosa dan kekudusan. Itu tarik menarik dalam diri kita ini, sesuai dengan yang kita sudah lihat di dalam kitab Roma, yang ada di dalam Roma 7, di dalam ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23 ini. Ini sangat menarik sekali dan perlu sekali kita tahu, sebab kalau kita gagal memahami ini, maka tanpa sadar kita terjerumus dan kita tidak akan masuk surga. Kita sudah lihat yang pertama, iblis dia langsung datang menyerang Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia datang menggoda dan mereka kalah. Adam dan Hawa gagal. Kedua, kita sudah ikuti, iblis secara langsung datang di tempat di mana Tuhan Yesus berdoa puasa 40 hari 40 malam. Iblis yang datang menggoda Tuhan Yesus dengan 3 cara. Pertama, melalui kebutuhan makan. Kedua, dan mencobai dia untuk menunjukkan mujizat. Dan yang ketiga, yaitu dia berikan seluruh kekayaan dunia asal Tuhan mau menyembah iblis. Tapi semuanya dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kali ini bukan iblis yang datang. Ini perlu kita tahu. Bukan iblis. Kedua yang tadi, pertama, kedua, iblis yang datang langsung. Tapi yang ketiga ini siapa? Diri kita sendiri. Seorang jenderal Amerika Serikat, MacArthur Douglas, panglima perang Pasifik Perang Dunia Kedua. Dia katakan begini,
waktu serah terima kekalahan Jepang, bahwa musuh yang terbesar bukan peperangan yang diperlengkapi dengan senjata mutakhir, bukan juga dengan kekuatan apapun itu dapat dikalahkan, tapi musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Saya renungkan kata-kata itu, dan itu memang juga tertulis di dalam Alkitab. Ada sesuatu di dalam diri kita ini yang begitu kuat menarik kita, supaya kita gagal menuju ke sorga tanpa kita sadar. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2, di situ Alkitab memberitahu begini firman Allah. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16 berkata begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini musuh yang sangat besar, sangat jahat tanpa kita sadari. Yang Alkitab memberitahu, yaitu yang pertama bukan berasal dari Bapa dari surga, tapi dari dunia ini. Yaitu yang pertama keinginan daging, dan yang kedua keinginan mata dan keangkuhan hidup. Semua itu tidak berasal dari sorga, dari Bapa, bukan. Itu berasal dari dunia ini. Namun kita harus tahu, sadar dengan sesadar-sadarnya, manusia mengadopsi ini semua di dalam dirinya. Tanpa pikir panjang, tanpa pikir akibat dan resiko yang besar terjadi. Dengan mudah manusia mengadopsi keinginan-keinginan hawa nafsu daging. Manusia mengadopsi keinginan mata yang berdosa. Manusia mengadopsi keangkuhan hidup ini. Dan kalau sudah seperti itu, jangan mimpi sorga. Jangan melihat pun tidak. Daya tarik dunia ini begitu luar biasa. Dan kalau kita tanpa pikir panjang mengadopsi ini semua, keinginan daging, keinginan mata yang berdosa, keangkuhan hidup, tamat kita. Jangan mimpi masuk surga. Percuma kita jadi orang Kristen kalau seperti ini. Siap-siaplah akan menuju dalam kekekalan di dalam api neraka. Saya harus tegaskan ini, saudara. Sebab saya pelajari, Alkitab memberitahu, saudara-saudara, di dalam Galatia pasal 5, Alkitab jelas sekali memberitahu di dalam ayatnya yang ke-19. Berkata begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian
dalam kerajaan sorga. Amin. Amin. Kok kurang amin ya? Amin. Keinginan daging begitu jahatnya, tapi manusia diindak-bobokan oleh keinginan-keinginan ini. Bahaya. Mereka pikir itu biasa saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Padahal akibatnya fatal. Bahkan di dalam Alkitab, Roma pasal 7, dikatakan begini firman Allah. Roma pasalnya yang pasal 8 dikatakan dalam ayatnya yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut. Maut di sini bukan mati biasa, neraka. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini bertolak belakang. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk atau tunduk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Tidak mau tunduk. Ini keinginan daging. Makanya keinginan daging ini, kalau kita tidak waspada, dia bekerja 1 kali 24 jam dalam 1 hari. Keinginan daging selalu menggedor-gedor pikiran kita, hati kita, keinginan kita, supaya menuruti segala keinginan-keinginan daging. Kalau kita sudah terperangkap di dalam segala keinginan daging, waduh, saya tegas sekali katakan, udahlah, percuma kita jadi orang Kristen. Kita tidak akan selamat, tidak akan selamat. Ini Alkitab sudah katakan. Menjadi seteru Allah, tidak akan berkenan kepada Tuhan. Ini segala keinginan daging. Bahkan kalau kita lihat dalam Markus pasal 7, di situ kembali Alkitab memberitahu. Markus pasal 7, di situ dikatakan begini, firman Allah ayat yang ke-21 yang masih dalam soal keinginan daging. Sebab dari dalam apa? Hati manusia. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Apalagi muncul percabulan, pencurian, pembunuhan. Apalagi perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Ini semua muncul di dalam hati kita manusia. Celaka sekali, saudara. Kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Kalau kita tidak waspada menjalankan hidup ini, kita tidak mengoreksi diri kita. Aku ada di jalan mana? Aku mengadopsi keinginan daging yang berdosa. Aku mengadopsi keinginan mata yang berdosa. Dan aku akan tetap hidup dalam kesombongan dan keangkuhan hidup. Dan dia tidak andalkan Tuhan dalam hidup ini. Atau kita memilih kepada jalan Allah, yaitu kebenaran.
Saya mengikuti suatu khotbah dari seorang hamba Tuhan yang dia memberikan ilustrasi, tapi saya pikir ada lucu, tapi mempunyai makna yang begitu baik, begitu besar. Dia ceritakan apa, saudara? Ini seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini. Satu waktu si iblis datang kepada Tuhan. Berdialoglah iblis dengan Tuhan. Sebab memang di dalam Ayub juga, Ayub pasal 1, ditulis juga bahwa Allah berdialog dengan iblis. Saudara baca Ayub pasal 1. Iblis berdialog dengan Allah. Ini ceritanya, ini ilustrasi. Lalu Tuhan berkata, apa maksudmu datang kepadaku, hai iblis? Apa iblis katakan katanya kepada Tuhan? Tuhan, aku mau berhenti jadi iblis. Kok iblis? Kok belum waktunya? Engkau belum akan dihukum. Tapi sudah Tuhan, aku berhenti jadi iblis. Kenapa kau mau berhenti jadi iblis? Wah, aku sudah tidak ada kerjaan lagi, katanya. Semua pekerjaanku sudah diambil oleh manusia. Oh ya, maksudmu bagaimana, hai iblis? Aku cuma menggoda mereka sekali saja. Supaya jangan mencuri, jangan menipu, jangan berbuat jahat, dosa. Tapi mereka terus menerus melakukannya, tidak ada hentinya. Aku cuma sekali menggoda mereka. Lalu aku cuma sekali menggoda mereka supaya mereka berbuat cabul, supaya mereka berbuat zina, supaya mereka berselingkuh. Tapi sekali aku goda, mereka terus menerus melakukan itu. Aku cuma menggoda mereka. Jangan iri hati, jangan menaruh kebencian, jangan akar pahit dan sebagainya. Tapi mereka terus melakukan itu. Jadi aku sudah tidak ada kerjaan, Tuhan. Mereka sudah ambil semua. Aku santai. Dan lebih parah lagi, katanya. Mereka yang nyuri, mereka yang korupsi, mereka yang nipu. Lalu saat kedapatan, lalu mereka berkata, ini gara-gara iblis. Loh, mereka yang nyuri, mereka yang korupsi, mereka yang nipu. Kok aku disalahkan? Itu kata iblis. Lalu, mereka itu yang berbuat percabulan. Mereka itu yang berbuat zina. Mereka itu yang berselingkuh terus-menerus. Dan setelah mereka lakukan itu, lalu setelah kedapatan, lalu mereka berkata, ini gara-gara iblis punya pekerjaan. Loh, mereka yang mau, kata iblis, mereka yang senang, mereka yang menikmati, aku yang disalahkan. Itu dialog katanya, itu cuma ilustrasi. Tapi ada kebenarannya. Ada kebenarannya di situ. Karena manusia
dinasehati sekalipun, diberitakan kebenaran sekalipun, diberikan pengajaran sekalipun, yang mereka hidup menipu, berdusta, berbohong, mencuri dan sebagainya, mereka yang bercabul dan mereka yang berzina dan yang berselingkuh, mereka yang iri, hidup dalam kebencian, kemarahan dan kepahitan, terus menerus dilakukan, terus menerus dilakukan. Dan kalau kita lihat dialog ini seperti semacam suatu anekdot seperti itu, tapi benar. Pendeta sehebat apapun menyampaikan kebenaran firman Allah, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kenapa? Karena sudah terbiasa menganggap dosa itu tidak apa-apa. Menganggap sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah sudah lumrah untuk dilakukan. Ini cuma ilustrasi, tapi benar. Apa sebab? Ada bukti. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, kita lihat Alkitab memberitahu apa tentang keadaan dunia ini. Dikatakan di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-5 mulai, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini tidak ditujukan sama iblis, kepada manusia yang ada di muka bumi. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayatnya yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Menyesal Tuhan, kenapa aku ciptakan manusia? Aku ciptakan mereka seharusnya hidup benar, hidup kudus, memuliakan Allah. Tetapi kebalikannya sekarang, kecenderungan mereka hanya untuk berbuat kejahatan. Allah menyesal, bahkan dikatakan memilukan hatinya. Sangat-sangat sedih hati Allah. Lalu ayatnya yang ke-11 berkata begini, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Rusak. Benar. Dikatakan di sini. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Bukan cuma dosa, kawin-mawin, makan minum, pesta porah dan sebagainya, tapi juga disertai dengan kekerasan. Ayat 12, Allah mendilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Allah menilik, melihat, meneliti manusia yang ada di muka bumi yang diciptakannya. Sungguh rusak benar. Rusak. Semuanya manusia menjalankan hidup yang rusak. Kecuali keluarga Nuh. Bayangkan sampai seperti itu. Yang rusak apa? Bukan pohon, bukan tanah, tapi yang rusak akhlak manusia. Hidup manusia. Mereka membiarkan kejahatan dan dosa dipelihara, dipupuk, dilakukan, dinikmati tanpa takut akan Tuhan. Tuhan menyesal.
Menyedihkan hati Tuhan. Kenapa aku ciptakan manusia itu? Pada tujuan Allah menciptakan manusia untuk kebaikan kita. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam satu keindahan dan kemuliaan. Dalam satu persekutuan yang indah. Dan nanti kelak kita akan bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang kekal sampai selama-lamanya. Tapi rusak semua keadaan hidup manusia. Tuhan sedih dan Tuhan menyesal menjadikan kita manusia. Kalau pada saat ini engkau teliti dan koreksi, rusak moralmu di hadapan Allah, rusak karaktermu di hadapan Allah, jangan kita tinggal diam. Allah pencipta langit dan bumi dan segenap isinya menyesal apa yang telah engkau lakukan. Tuhan begitu sedih melihat kelakuan. Jangan kita anggap santai, tidak masalah. Aku sudah terbiasa melakukan ini, siapa yang peduli dengan saya? Bayangkan Allah pencipta langit, bumi dan seluruh isinya yang memegang nafas kehidupan saya dan saudara, lalu melihat manusia dalam keadaan rusak seperti itu, karakternya rusak, kelakuannya rusak, moralnya rusak. Oh, Allah sedih dan Allah menyesal. Manusia mengungkapkan penyesalan itu waduh, sudah berat. Apalagi Tuhan. Jangan pikir kita ini, saya puaskan keinginan daging saya, melakukan apa yang saya mau tanpa takut sama Tuhan. Lalu tenang-tenang saja saya hidup, biasa-biasa saja seperti kebanyakan orang, tanpa engkau memikirkan setiap tindak tandukmu itu memilukan dan menyedihkan hati Allah. Dan membuat Allah menyesal menciptakan engkau. Dan kalau Allah sudah disedihkan, Allah menyesal membuat kita, buat apa hidup ini? Buat apa? Tinggal makan minum, lalu mati masuk neraka, udah. Buat apa dipertahankan orang yang seperti ini? Ini kita lihat saudara-saudara. Di dalam Roma 8. Di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus sudah jadi hamba Allah. Sudah jadi rasul. Tapi pada waktu dia ingat bagaimana kasih karunia Allah telah menyelamatkan dia. Dia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seluruh hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Tapi dia katakan, tetapi aku dapati ada hukum yang lain yang menggoda aku, yang menekan aku siang dan malam. Hukum yang selalu mau mencoba menggeser kebenaran yang ada padaku, kekudusan yang ada padaku, digeser supaya aku terbawa oleh tekanan-tekanan kehidupan yang berdosa ini. Ya sampai, aku ingin berbuat baik, tapi aku mau melakukannya yang tidak baik justru datang menggoda aku. Kalau kita sadar, kita ini adalah satu peperangan yang kita hadapi, kita tidak akan menjalani hidup ini dengan sembrono, dengan sembarangan. Saya terbiasa dalam menjalani hidup. Sebelum saya bertindak,
Saya pikir dulu, apa hasilnya di depan? Apa resikonya di depan? Saya pikir dulu. Karena saya mempunyai hati nurani yang mengingatkan saya dan Roh Kudus. Kalau engkau melakukan ini, engkau celaka. Kalau engkau ikuti keinginan dagingmu, engkau akan hadapi neraka. Engkau ingin segala keinginan matamu dipuaskan, engkau akan masuk neraka. Engkau ada dalam keangkuhan hidup independen, merasa hebat, merasa kuat, engkau akan binasa. Allah memberikan kepada kita roh pengendalian diri. Di dalam Galatia 5. Tuhan memberikan kepada kita roh mampu mengendalikan diri kita ini. Dalam kitab Amsal ada 2 ayat berkata begini. Orang yang tidak mampu menahan keinginan daging dan keinginan matanya, dia sama dengan kota tembok yang roboh. Zaman dulu kota-kota itu ditutup dengan tembok yang besar, menjaga musuh yang dari luar datang. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri, Alkitab memberitahu, sama dengan satu kota, temboknya sudah tidak ada lagi. Musuh akan datang dari kiri, kanan, muka, belakang, datang membinasakan seisi kota itu. Saya dan saudara ada roh pengendalian diri. Baru berpikir, wah bahaya ini. Ini negatif. Ini celaka, bahaya. Kita tidak terobos. Tapi ada suara dari kiri atau kanan. Tidak apa-apa. Lakukan saja. Orang lain melakukan itu. Ini keinginan daging menggebu-gebu. Mendorong kita. Supaya apa yang kita inginkan itu dilakukan. Meskipun salah, meskipun berdosa, meskipun resikonya besar. Saudara, kita jujur, dimanapun, dari agama manapun, terjadi konflik di dalam keluarga, dimanapun, agama apapun, oleh karena tidak mampu mengendalikan diri. Istri demikian, suami pun juga demikian. Padahal Tuhan sudah memberikan kita self control dalam diri kita, mengontrol kita. Tapi kita sudah tidak pakai itu. Kita sudah dikuasai oleh keinginan daging, dikuasai oleh keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita berpikir, ya urusannya nanti di belakang. Yang penting saya ikuti kemauan, keinginan daging saya. Dan disitulah terjadi begitu banyak sekali masalah di muka bumi ini. Tidak hanya agama Kristen, agama lain pun sama menghadapi kehancuran demi kehancuran oleh sebab mereka tidak mampu mengendalikan segala keinginan daging ini. Itu tipuan iblis sebetulnya. Jangan kita pikir itu muncul dari hati saya. Tidak ada yang tahu. Itu muncul dari hati saya. Istri atau suami saya tidak tahu. Seringkali kita berpikir seperti itu, kita merasa kita independen. Kita merasa kita itu memiliki kuasa untuk mengatur diri kita. Tanpa kita sadar bahwa kita sudah terjerumus di dalam dosa. Sehingga banyak sekali penyesalan yang kemudian terjadi. Rumah tangga hancur, anak-anak hancur, usaha hancur. Bukan cuma seperti itu, tapi juga berakhir di dalam neraka yang kekal sampai selama-lamanya.
Alkitab sudah memberitahu dengan begitu jelas. Saya sangat bersyukur Alkitab kita ini begitu komplit, memberitahukan tentang kebenaran, memberitahukan bagaimana kita menjalani hidup ini, bagaimana supaya kita akan dituntun oleh Tuhan, bagaimana kita akan mengalami berkat pertolongan dari Allah. Wow, begitu komplit sekali Alkitab yang kita miliki, mengajarkan kita supaya hidup kita yang sementara saja di dalam dunia ini, kita tidak habiskan waktu-waktu hidup ini hanya untuk memuaskan segala keinginan-keinginan daging, segala keangkuhan hidup, dan juga segala keinginan-keinginan mata yang berdosa ini. Alkitab sudah kasih tahu. Di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang apa yang kita sudah baca tadi, ayatnya yang ke-21, dikatakan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, barang siapa pemuda-pemuda, pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu melakukan yang seperti itu, apa yang dikatakan Alkitab, maka dikatakan ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak bisa. Kalau orang seperti ini nanti masuk surga, saya bisa dulu protes sama malaikat. Kenapa orang ini kok begini? Kenapa dia masuk surga? Tapi saya tahu Allah adil. Yang berdosa tetap berdosa, tidak mau bertobat, ya sudah, ambil resikonya. Itu sudah sesuatu yang tak bisa diganggu gugat. Lalu saudara, dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, di situ juga Alkitab memberitahu. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Tidak mungkin. Orang yang tidak adil, orang yang suka cabul, orang yang disebut penyembah berhala, bersinah, banci, pemburit, lolos masuk surga, tidak mungkin. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak mungkin. Tidak akan mungkin masuk dalam kerajaan surga. Itu Alkitab yang sudah memberitahu. Wahyu 21 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi orang-orang penakut, siapakah orang penakut ini? Bukan takut kepada hantu, bukan. Orang-orang yang penakut dan akibat takutnya dia tidak mau melakukan kehendak Allah. Akibat rasa takutnya, dia tidak mau tunduk dan tidak mau taat kepada perintah dari Tuhan. Penakut. Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya, ada orang berkata, oh saya orang Kristen, saya percaya. Tapi kata percaya di sini bukan cuma sekedar percaya. Melakukan enggak firman Allah. Mengasihi Tuhan enggak dengan sungguh-sungguh. Lalu orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka
di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dalam Galatia 5 tadi kita sudah ikuti. Mereka yang hidup dalam keinginan daging tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Di dalam kitabnya 1 Korintus 6, 9, 10 juga sama. Tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Wahyu 21 ayat 8 juga menyebutkan bahwa mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ada orang menafsirkan bahwa api neraka itu hanya secuil api, tidak begitu banyak, panasnya juga tidak begitu. Tapi Alkitab memberitahu mereka mendapat bagian di dalam lautan menyala-nyala. Lautan itu apa sih artinya? Satu kesatuan air yang luas, seperti laut, kita dekat laut sih. Neraka itu duduk cilik, duduk sebesar gedung ini. Bukan sebesar desa Karansinom Karangnya, bukan sebesar Kandang Haur, bukan. Lautan api. Kemanapun pergi, kemanapun berada. Seperti laut tapi isinya api. Lalu dikatakan di sini, yang menyala-nyala. Menyala-nyala, bukan mati redup. Nyala, bukan mati. Menyala-nyala. Dan dikatakan oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bahkan kalau kita lihat lagi di dalam Wahyu pasal 21, di situ juga dikatakan dalam ayatnya yang ke berapa itu ya. Di situ juga dikatakan mereka yang tidak percaya kepada Allah, mereka yang hidup di luar dari kehendak Allah, mereka itu akan dilemparkan. Oh ya, saya ketemu ayatnya. Dikatakan dalam Wahyu 19 ayatnya yang ke-20. Maka tertangkaplah binatang itu atau si antikris bersama-sama dengan dia, nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, yang telah melakukan banyak mujizat. Ini nabi palsu dan antikris. Makanya 2 minggu lalu saya katakan, jangan terlalu mabok dengan apa? Dengan mencari mujizat. Antikris dan juga nabi palsu dapat melakukan mujizat yang menakjubkan, begitu hebat. Nah, mereka ini ditangkap, Alkitab memberitahu. Dan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda binatang itu, yang telah menyembah patungnya. Keduanya dikatakan sini, antikris dan nabi palsu, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ada lagi ayat lain dalam Wahyu 14 dan banyak lagi ayat lain mengenai neraka itu. Tidak ada ampun kalau sudah masuk ke dalam sana. Wow, kalau cuma sebesar gedung ini, nanti perlahan-perlahan minggir bisa keluar. Lautan api, mau keluar gimana? Ke sana laut api, ke sana laut api, ke belakang laut api, ke depan laut api. Kemana kita pergi? Kemana kita akan lari? Tidak akan bisa. Dan Alkitab katakan bukan hanya setahun, 2 tahun, 1000 tahun, tapi sampai selama-lamanya di dalam api neraka yang kekal itu. Maka itulah sebabnya. Kalau kita sudah dengar kebenaran, kita mungkin berpikir, wah iya ya. Sekarang aku berusaha untuk menjalankan hidup ini benar di hadapan Tuhan.
Waktu Adam dan Hawa, iblis yang datang. Tuhan Yesus digodai, iblis datang. Tapi yang ketiga, ternyata dia ada di dalam diri kita sendiri. Dalam kehidupan kita, keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, ada di dalam diri kita sendiri. Pantesan Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-7, serta dia katakan, wow, ternyata di dalam diriku ada yang jahat. Sampai dia katakan, dia berseru, why, aku orang yang celaka. Tapi untungnya dia katakan, ada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan dia. Ada firman Allah yang memberikan petunjuk kepadanya. Makanya ada satu ayat menjadi solusi bagi kita. Di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-16 berkata begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini bagaimana solusi? Jangan turuti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Loh, bagaimana sih hidup oleh roh? Hiduplah di dalam kebenaran dari Tuhan. Hiduplah di dalam mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hiduplah di dalam apa? Melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh hati. Hiduplah dengan apa? Selalu rajin datang beribadah. Mendengarkan firman Allah. Selalu datang berdoa, bersekutu bersama-sama. Hari Jumat ada doa di sini. Hari Sabtu ada doa. Apa yang kurang? Untuk membuat kita apa? Kita tidak mau melakukan godaan-godaan keinginan daging, keinginan keangkuhan hidup yang berdosa. Kita tidak lakukan itu. Kenapa? Kita itu selalu dekat dengan Tuhan. Kita takut dengan Tuhan. Firman Allah selalu ada di dalam diri kita. Ada godaan datang. Ada godaan melalui mata. Keinginan daging, keangkuhan hidup. Kita berkata, dalam nama Yesus, pergi. Aku milik Tuhan. Aku kuat karena aku ada di dalam Tuhan. Bayangin, kalau dia jarang dengar firman Allah. Dia jarang beribadah kepada Tuhan. Dia jarang bersekutu dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu tampil keinginan daging yang berdosa. Waktu tampil keinginan mata yang berdosa dengan keangkuhan hidup. Mudah dia mengakses dan dia mengadopsi semua itu. Bahaya ini. Ini terjadi kepada banyak manusia. Ini juga banyak terjadi kepada kita orang Kristen. Banyak terjadi. Tengah malam saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya akan sampaikan firman Allah ini. Memang firman Allah ini cukup keras. Tapi saya rindu Tuhan. Jemaat Tuhan di sini tidak ada yang masuk neraka. Supaya mereka, kami semua akan diselamatkan. Perjuangan hamba Allah tidak gampang. Kalau dia hamba Tuhan cuma asal-asalan, ya sudah masa bodoh. Ya, perjuangan hamba Tuhan yang betul-betul melayani Allah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanggung jawabnya besar, membawa jemaat kepada Tuhan tidak gampang, saudara. Karena daya tarik dunia ini begitu kuat sekali. Bayangin, kalau misalnya contoh dalam satu kelompok jemaat, jemaatnya yang
tidak melakukan firman Allah. Jemaatnya yang tidak banyak sungguh-sungguh berdoa. Jemaatnya yang gampang sekali tergoda oleh keinginan daging, keinginan hawa nafsu mata, keangkuhan hidup. Lalu sebagai seorang gembala, dia hanya berkhotbah, datanglah engkau akan diberkati oleh Tuhan. Datanglah nikmati berkat Allah, engkau akan berhasil sukses. Mau jadi apa jemaat seperti ini? Ini akan membuat jemaat terperosok di dalam dosa. Saya menyadari saya dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Allah. Tanggung jawab besar saya, beritakan firman Allah ini. Katakan kebenaran firman Allah, yang salah katakan salah. Memperbaiki kesalahan orang, memperbaiki kelakuan. Dalam 1-2 Timotius 4 di situ dikatakan. Saya boleh berkhotbah yang enak-enak. Saya bisa berkhotbah yang bisa membuat orang terpingkal-pingkal, bisa. Tapi saya takut sama Tuhan. Kalau saya hanya berkhotbah hanya untuk menyukakan orang. Paulus dia berkata, kalau aku melayani, katanya, hanya untuk menyukakan orang, percuma saya jadi rasul, katanya. Ini tanggung jawab kami sebagai hamba Allah. Ada hamba Tuhan tidak berani khotbah keras. Tidak berani. Takut jemaatnya tersinggung. Takut jemaatnya marah. Takut jemaatnya tidak ke gereja. Apalagi kalau dia banyak duit. Wah, dia takut untuk dia datang ke gereja. Tapi puji Tuhan, saya lihat jemaat di sini senang dengar khotbah. Biarpun khotbah yang sampaikan keras. Amin. Saudara suka dengar khotbah yang keras dari gembala? Loh, amin ya kok sedikit. Saudara mau dengar khotbah yang keras? Amin. Di dalam Ibrani 5 berkata, makanan yang keras untuk mereka yang dewasa rohani. Amin. Saudara yang mau dewasa rohani, mau suka makanan-makanan yang keras. Saya kalau diundang di tempat lain, saya suka khotbahkan. Saudara-saudara, jemaat saya, jemaat yang kami layani, itu dengar khotbah saya keras. Ada seorang hamba Tuhan mendapat dengar khotbah kebaktian di sini, dia lihat di YouTube, dia berkata begini, wih, pendeta Beni ya kalau khotbah keras ya. Memang begitu. Oh ya, memang begitu. Ada jemaat yang bilang keras. Tapi puji Tuhan, saudara, banyak orang yang suka. Saudara lihat di YouTube GPD Kandang Haur, banyak yang mengikuti ibadah kita di sini. Khotbah yang sekeras apapun ternyata membuat mereka kuat di dalam Tuhan. Lalu saya berpikir, jemaat yang mendengar khotbah di luar-luar jauh-jauh, mereka terbangun rohani, mereka semangat. Lalu jemaat di sini, lalu adem ayem, baik, aduh cilakan ublas. Tapi saya bersyukur, saudara-saudara senang mendengar firman Allah yang keras-keras. Karena hanya firman Allah yang keras membawa pertumbuhan rohani, makin dewasa, makin sama dengan Yesus. Dan jangan khawatir, waktu Tuhan datang, waktu kita mati, kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari.
dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin. Haleluya. Agar ku tidak tersesat. Oh, mengikuti. Peganglah tanganku Roh Kudus. Oh, peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Setia kita kuat di dalam Tuhan. Kita minta Roh Kudus memampukan kita, menguatkan kita menjalani kehidupan ini, supaya kita tidak berjalan menurut segala keinginan daging, menurut secara keinginan mata, keangkuhan hidup. Diriku kepada segala kebenaran. Amin. Agar ku tidak tersesat. Oh, mengikuti. Bawalah diriku. Di Bapak Yohanes berdoa, diriku kepada segala kebenaran. Amin. Amin. Agar ku tidak tersesat. Oh, haleluya. Mengikuti. Bawalah diriku. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Haleluya. Agar kita tidak tersesat. Haleluya. Agar ku tidak tersesat. Oh, mengikuti. Agar aku tidak tersesat. Haleluya. Oh, agar ku tidak tersesat. Mengikuti jalan-Mu. Oh, haleluya. 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 Kami tidak mau tersesat ya Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, ya haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Bapa kami Haleluya. yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Engkau sudah menyampaikan firman-Mu yang begitu keras buat kami ya Tuhan, agar dan supaya kami boleh taat di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami semua Tuhan, kami mohon kepadamu, tuntunlah kami di jalan yang positif ya Bapa. Jangan sampai kami jatuh di dalam jalan yang negatif ya Tuhan. Engkau sudah memberitahukan firman-Mu Tuhan begitu jelas buat kami. Apakah yang harus kami lakukan kalau kami tidak menurut kehendak daripada-Mu ya Bapa? Percuma jadi anak-Mu ya Tuhan. Kami akan sia-sia dan kami tidak akan tertuju ke tempat yang kami ingini ya Bapa. Itulah sebabnya Bapa, ampuni kekurangan kami, kelemahan kami, keterbatasan kami di hadapan-Mu Bapa. Karena kami masih banyak yang mencintai keinginan dunia. Keinginan dunia ini Tuhan mencelakakan di dalam segala kehidupan kami.
Saat ini Tuhan kami berjanji, buanglah semua kesombongan dan kedengkian iri hati di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami mau melakukan firman-Mu, taat dan setia apa yang ada di dalam firman-Mu. Kami mau tunduk dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Karena dunia ini semakin hari semakin mengacaukan iman percaya kami. Dunia ini semakin hari semakin menjerumuskan kami ke dalam lautan api. Tetapi firman-Mu Tuhan sungguh benar, sungguh baik, akan menyelamatkan kami semua yang setia mengiring kepadamu Bapa, yang taat akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan tanpa pimpinan-Mu, tanpa lawatan-Mu Bapa. Kami tidak mampu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, sampai saat ini kami ada, kami karena berjalan bersama dengan Engkau. Engkau selalu menyertai di dalam segala kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan Engkau tanamkan di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan jangan sia-sia pada siang hari ini yang sudah kami dengar ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan sebentar kami mau memberikan korban persembahan-Mu Bapa. Tilik tangan-tangan kami ya Bapa. Balas sesuai janji firman-Mu ya Tuhan. Kami mau memberi perpuluhan dengan jujur di hadapan-Mu Bapa. Kami tidak korupsi satu rupiah pun di hadapan-Mu Bapa. Apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, kami berikan semuanya Tuhan. Janji-Mu 10% buat kami di hadapan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau memberi yang terbaik buat Engkau. Haleluya. Amin.